Halo, perkenalkan, nama saya Segel Madika dengan NIM K331200049. Di sini saya akan menjelaskan ulang tentang materi tujuan dan strategi periklanan dalam media pada mata kuliah Media Planning and Buying. Nah, proses komunikasi dalam beriklan itu yang terbentuk adalah ketidaksadaran, lalu kesadaran, lalu pembentukan kognitif atau pemikiran, lalu afektif atau sikap, hingga konatif atau perbuatan. Nah, sifat iklan sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu komersial dan non-komersial. Untuk yang komersial sendiri pasti bertujuan untuk mencari keuntungan. Lalu yang non-komersial sendiri normalnya bertujuan untuk memberikan suatu solusi pada permasalahan, seperti iklan layanan masyarakat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada brand building itu terbentuk dari tahap pengenalan, lalu ketertarikan, dan menjadi loyal pada suatu brand yang diiklankan dari media. Media sendiri memerlukan strategi untuk memenuhi target dari brand building. Untuk memenuhinya itu, perlunya kita harus memahami yang pertama, target audience, lalu spesifikasi tujuan media, lalu yang ketiga, kategori media, dan yang terakhir kita harus menyewa atau membayar media itu sendiri. Yang pertama, kita harus memahami target audiens produk kita. Nah, latar belakang pemakaian produk mereka itu juga perlu atau penting. Kebiasaan atau gaya hidup target audiens kita juga harus dipahami hingga tempat tinggal mereka agar kita dapat memahami betul audiens kita sehingga produk kita dan audiens kita terjalin pembentukan yang baik. Lalu yang kedua, tujuan media. Tujuan bermedia adalah meneruskan pesan kepada target audiens sehingga membentuk efek dari audiens itu sendiri. Yang ketiga, memilih kategori media. Memiliki kategori media yang luas dapat mempermudah jangkauan kepada target audiens. Sebisa mungkin, pemilihan kategori media menggunakan perhitungan GRPS atau Gross Rating Points, yaitu perhitungan jangkauan dikali dengan frekuensi kita mengiklankan. Dan yang terakhir adalah membeli media. Pastinya dalam urusan ekonomi, kita harus meminimalkan pengeluaran dan memaksimalkan pemasukan. Ada cara untuk menghitung agar nantinya dapat memanajemen media mana saja yang dapat kita beli dengan perhitungan CPM. CPM itu sendiri yaitu biaya iklan dibagi dengan seluruh audiens yang menonton dikurangi dengan biaya iklan dengan jumlah target audiens kita yang menonton, atau bahasanya yang sebelumnya atau yang pertama itu semuanya lalu dikurangi dengan audiens yang kita targetkan sendiri. Menurut Erwin Airborn, ada dua gagasan mengenai jadwal periklanan, yaitu iklan harus memberikan efek yang kuat terhadap audiens atau bisa disebut dengan exposure. Dan yang kedua, untuk mencapai jangkauan yang besar, harus memiliki frekuensi yang lebih intens dari biasanya. Pengertian tadi disebut dengan model self-space. Exposure sendiri, yang sudah saya sebutkan tadi, itu sudah memiliki konsep atau ada konsepnya tersendiri, yaitu disebut dengan three exposure hypothesis. Exposure yang pertama itu memberikan efek keingintahuan produk, seperti yang saya jelaskan awal tadi. Lalu yang kedua memberikan efek mendalami produk yang hanya sekedar ingin tahu. Lalu yang ketiga itu hanya mengulas informasi yang sudah dipelajari oleh audiens pada exposure 1 dan exposure 2. Lalu prinsip model self-space ini sendiri itu adalah memengaruhi audiens untuk mengenal hingga memahami produk karena seringnya terpaan dalam beriklan atau seringnya frekuensi itu dalam beriklan. Sehingga menjadikan terbentuknya model periklanan dalam strategi bermedia, yaitu model yang tujuannya untuk mengenalkan dan mendorong audiens untuk membeli. Dan yang kedua yaitu model yang lemah, yang tujuannya untuk audiens tetap mengingat brand yang sudah dikenali audiens sendiri, seperti yang dijelaskan pada prinsip exposure tadi. Lalu, jika semua sudah dilakukan, maka yang harus dilakukan adalah kalkulasi atau menghitung semuanya, yaitu dengan menghitung GRPS tiap media yang sudah kita masukkan atau kita bayar, kita beli, dan diurutkan mana yang paling efektif atau yang target audiensnya paling banyak. Setelah itu semua terkumpul atau terdata,
baru kita melakukan namanya tahap ERPS atau Effective Rating Points yang digunakan sebagai evaluasi terhadap GRPS yang gunanya untuk mengatur agar lebih efisien dalam bermedia atau lebih efektif kita mengeluarkan pengeluaran keuangan agar menyewanya lebih baik. Setelah evaluasi, maka hal yang dilakukan adalah menentukan media yang efisien. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita harus memahami mana yang lebih baik untuk media. Maksudnya media untuk produk kita, bukan untuk media, maaf. Itu disebut sebagai prosedur indeks efisiensi. Nah, berarti setelah semua ini terjalin atau terbentuk sehingga media yang kita bayar itu menjadi maksimal, atau bahasanya kita lebih menghemat keuangan kita. Oke, itu cukup dari saya. Lalu kesimpulan yang saya ambil yaitu tujuan dari bermedia atau beriklan dalam media itu adalah untuk membentuk pemikiran kognitif, afektif, dan konatif pada audiens kita atau target audiens kita mengenai produk kita agar lebih memahami hingga akhirnya membeli produk kita. Untuk strategi beriklan sendiri pada bermedia yaitu dengan memaksimalkan frekuensi kita dalam beriklan, atau bahasanya kita lebih banyak mengeluarkan biaya untuk beriklan secara terus-menerus sehingga target audiens dapat memahami betul tentang produk kita dan akhirnya membentuk pemikiran tentang produk ini tuh yang paling terkenal, produk itu yang paling bagus dan sebagainya, sehingga menjadi target audiens kita membeli produk kita. Segitu saja dari saya. Mohon maaf atas kesalahan berbicara saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.